Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 7 yang sangat Bu Binti banggakan. Telah kita awali dari sikap jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan dengan yang sebenarnya. Jadi apa yang kita ucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang kita perbuat memang itulah yang sebenarnya. Jujur itu kalau bisa kita terapkan akan membuat hati kita menjadi tenang dan dapat dipercaya oleh orang lain. Jika berbohong maka akan membuat hati kita menjadi was-was, tidak tenang. Jujur merupakan implementasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa la talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu campur adukkan antara perkara hak dan yang batil. Dan janganlah menyembunyikan sesuatu perkara yang hak, yang benar. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Dilanjutkan dengan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diceritakan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Jadi sudah jelas anak-anakku semua, marilah kita latih dengan jujur. Marilah kita latih jujur dari perkara yang kecil, karena jujur itu hebat. Dilanjutkan dengan yang kedua yaitu amanah. Amanah itu dapat dipercaya atau terpercaya. Berlaku amanah merupakan implementasi dari Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang sudah dipercayakan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Perlu diketahui anak-anakku bahwasanya amanah itu terbagi menjadi 3. 1. Amanah terhadap Allah seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa. Dan yang kedua amanah terhadap sesama manusia seperti contoh, bila kita dititipi suatu barang, kita akan menyampaikannya kepada orang yang berhak. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri, yaitu seperti contoh menjaga kesehatan dengan selalu berolahraga, makan makanan yang bergizi, terus menjaga harga diri kita. Jangan sampai harga diri kita itu terinjak-injak, ya, itu harus kita jaga. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga yaitu adalah istiqomah. Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi sikap istiqomah ini itu jika diibaratkan sebagaimana batu karang yang ada di dalam lautan. Jika batu karang itu dihantam oleh ombak, dihantam oleh terpaan apapun, dia tidak akan pernah bergeser. Begitu juga dengan orang yang istiqomah, dia akan tetap kukuh dan konsekuen dengan apa yang dia lakukan. Sebagaimana contoh, orang istiqomah itu sholat di awal waktu, selalu berjamaah. Itu jika tidak berjamaah dia tidak akan merasa akan merasa kurang. Dia akan berusaha terus untuk berjamaah dan sholat di awal waktu. Atau juga bisa bagi anak putri itu berhijab. Ya, jika sudah diniati dari dalam hati untuk berhijab, maka kalian harus konsekuen, kalian harus kukuh
untuk mempertahankan hijab kalian. Sebagaimana Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan tentang sikapnya orang-orang yang istiqomah. Mereka yang istiqomah, dia akan tetap kekeh, dia akan mengikuti garis-garis dari syariat Islam. Dia tidak akan khawatir nanti di akhirat akan seperti apa, tidak akan khawatir. Karena mereka sudah tahu bahwasanya orang yang istiqomah nanti akan dijamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang terakhir adalah tugas, nanti bisa kalian catat di bawah ini tugasnya, dan untuk jawabannya bisa kalian salin di kertas folio, dan jangan lupa disertai menuliskan nama dan kelas masing-masing ya. Mungkin hanya itulah yang bisa Bu Binti sampaikan. Untuk kurang lebihnya Bu Binti mohon maaf sekali. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.